Oke, udah siap? Barisan prosesi memasuki ruang ibadah diiringi dengan musik dan singer. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you. Is where I belong. From this moment, from this moment.
Silakan duduk. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa sejenak, berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1-4. Acara kita D3 halaman 61. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi nomor 370 ayat 1. Berbunga dan berair salju, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu saudara-saudara, kamang ninang akaduangan salutna, nah hina holongan di bagasan gorni Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari yang berbahagia ini, di mana kita mengantarkan anak-anak kita untuk menerima pemberkatan dari Tuhan, memulai rumah tangga yang baru. Saya ambil dari Matius 19 ayat 5. Matius 19 ayat 5 begini bunyinya, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ujaha di hata Batak, ai didok di baheni tadi konon nibawa do amana dohot inana, laho patopon dirina tudongan saripena, gabe sada daging do nasida naduai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum saya memulai menyampaikan firman khotbah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Mikael Ovel Panjaitan yang melayani kita pada hari ini dalam acara pemberkatan ini. Sudah menikah, Buru Marpaung, Burni Rajai Marpaung, sudah dikaruniai anak. Sebagai pendeta fungsional di gereja kita ini, di HKBP Pekanbaru. Kenapa saya memperkenalkan diri? Karena beberapa kali setelah selesai beribadah pemberkatan, saya rundu nama nukun, marga hadu amang, cina, marga Panjaitan, amang, marga Panjaitan inang, lagi pada dah kamu dirimu nakin inna. Jadi memang masuk akal juga karena sebagian kita adalah jemaat di sini, terutama sian para anak kate. Ale sebagian juga mungkin dari tempat lain, terutama dari pihak Parburu. Jadi ima sawotek akamang inangate. Perkenalan cek kami, sa pinasahma, tutungata jamita nasian hatan itu hata. Sebelum manusia membangun lembaga-lembaga besar di dunia ini, maka Allah pertama sekali membangun lembaga perkawinan. Jadi bisa dikatakan lembaga yang pertama sekali adalah perkawinan, rumah tangga. Yaitu melalui Adam dan Hawa. Jadi mulu huduk perkawinan unak pola gabirisi kita mebega kamangin nangate. Karena ternyata nikah itu ternyata bahasa yang diadopsi. Bahasa kita yang asli adalah perkawinan, kawin. Jadi mulut mengaduk dalam perjalanannya perubahan makna itu tidak perlu terlalu dibahas. Tetapi yang asli itu adalah perkawinan ya, dalam bahasa kita. Nah, jadi di Hamua Kamanginang perjolodo ditotopun debata lembaga pernikahan, rumah tangga, sebelum ada lembaga-lembaga yang diciptakan oleh manusia. Tuhan Yesus juga dalam inkarnasinya menjadi manusia diletakkan di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, hidup perkawinan melalui ayah dan ibunya Maria dan Yusuf. Nah, jadi sebagai lembaga pertama pernikahan, perkawinan atau apapun kita menyebutnya, rumah tangga, keluarga sangat penting bagi Allah. Sangat penting bagi Allah. Penting, mendasar dan juga menentukan di hari yang akan datang bagi dunia ini. Kelanjutan dunia ini bergantung pada keluarga-keluarga. Rumah tangga. Sampai bagaimana nanti setiap keluarga merawat dan mendidik anak-anaknya, itu menentukan masa depan dunia. Nah, jadi kalau sepenting itu, maka ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana tentang perceraian? Bolehkah bercerai? Di Matius 19 ini. Tuhan Yesus langsung mengutip firman tadi. Ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Kalau itu dikutip
dari Kejadian 2 ayat 24 itu punya kepentingan dalam rangka penciptaan juga, artinya untuk multiplikasi. Multiplikasi itu supaya bertambah banyak sesuai dengan perintah Tuhan. Bertambah banyaklah, beranak cucu, penuhilah bumi. Untuk apa itu? Dalam rangka memelihara dan merawat, menguasai dan mengusahakan bumi. Jadi sejalan dengan maksud penciptaan. Jadi Allah ingin supaya bumi ini dipenuhi dengan manusia yang mau dia pakai karena sudah didelegasikan merawat bumi kepada manusia. Merawat kehidupan kepada manusia. Memang bumi harus dirawat sebab dia menjadi tempat tinggal, tempat hidup seluruh ciptaan. Jadi kita perlu memiliki juga kepedulian atas bumi. Nah, oleh karena itu kalau tadinya Kejadian 2 punya kepentingan multiplikasi, maka di Matius 19 ini menunjukkan pentingnya itu. Multiplikasi dan juga merawat bumi. Sehingga Tuhan katakan tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Sebab setiap keluarga, rumah tangga mau dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk merawat, mengusahakan dan juga menguasai bumi. Nah, sehingga begitulah pentingnya, maka tidak boleh ada perceraian. Karena kalau ada perceraian itu sedikit banyak akan mengganggu keharmonisan hidup seseorang. Ya. Dan dapatna kebahagiaan molo masa persirangan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang mau saya sampaikan melalui firman ini. Yang pertama adalah, tadi kita sudah bicarakan tentang Allah telah mendelegasikan atau menyerahkan bumi ini kepada manusia untuk dikuasai dan juga untuk diusahakan. Merawat bumi berarti merawat kehidupan. Merawat kehidupan berarti bukan hanya tanah, bukan hanya makhluk ciptaan yang lain, tetapi juga menguasai atau mengusahakan dan juga merawat hubungan kita dengan sesama. Maka itu menjadi damai sejahtera dengan sesama. Jadi mulai didok, kuasailah bumi, kuasailah kehidupan, maka dia juga sampai kepada hubungan dengan sesama, yaitu damai sejahtera. Itu juga disampaikan Tuhan Yesus di Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Jadi kita membawa pesan Injil, pesan damai sejahtera untuk bumi dan juga sesama manusia. Itu tugas kita. Taksai tapai maima, halak na asing, majamoton mengaradoti hadameon dihita, ikut kita do parjolo. Maka setiap rumah tangga, setiap keluarga menjadi pembawa pesan Injil dan damai sejahtera, baik bagi bumi, bagi alam dan juga sesama manusia. Nah, yang kedua, tentang menjaga sesama hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi kita sekarang sedang menghadapi goncangan dalam hal komunikasi. Kampangin nangati. Jadi molo pedau-dau lau maamata itu perkerejuanna inate di Jabu manang di perkerejuanna mersi SMS do. Saling WA ya, chattingan. Tapi ketika bersama-sama di rumah mereka justru chattingan dengan orang lain. Apakah urusan kerja atau teman-teman dan lain-lain ya. Jadi pola komunikasi sudah agak unik sekarang ya. Dan mengandung ancaman, ada bahaya. Ketika orang lain yang jauh tapak kulingi, HP na ilabukta ngamurube frekuensi manang intensitas komunikasi. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita kalau kita dikuasai oleh gawai atau gadget atau alat telekomunikasi sekarang dengan berbagai yang ditawarkan, harus si bereng-berengon, nari minggu marjami tama mantan sekjen, amang si buaya. Jadi molo amain na ikut jumolo do martangiang, songon natoras ikut jolo do martangiang. Hehe di mana nai ikut jolo martangiang do, dang boy
Parjolo HP na pinereng nak, naniluan nak. Ada masalah ama yang peduli keluarga. Jadi idok mak, pola dungwau itu dak danahi do hulului inna. Torlau do tu kamar dak danahi. Merua di bon dak danahi HP kuna bedari inna. Tong do HP ni luan nak akamanginang. Nah sehingga dengan demikian pola komunikasi ini yang dipengaruhi oleh yang sekarang terjadi adalah supaya kita memperhatikan komunikasi face to face itu sangat penting, ya. Face to face. Kita boleh memakai alat telekomunikasi jika diperlukan, tetapi jika tidak diperlukan itu boleh disimpan. Ada sebuah rumah makan yang menyediakan satu tempat untuk meletakkan HP. Jadi ketika ada beberapa orang datang makan, HP-nya diletakkan di situ. Itu akan menambah kualitas hubungan relasi daripada masing-masing menunggu makanan datang, pegang HP masing-masing. Setelah makanan datang, tetap juga dengan HP masing-masing. Ya. Jadi tidak menambah, justru mengurangi kualitas hubungan dengan sesama. Maka pada saat ini kita diminta untuk merawat bumi, juga merawat kehidupan, yaitu membawa damai sejahtera bagi sesama. Itu tugas rumah tangga juga. Nah yang kedua, ada diisyaratkan kemandirian di sana, ya. Jadi kalau dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ada mengisyaratkan satu kemandirian. Kalau secara sehari-hari kita mau katakan begini, bahwa orang yang sudah berumah tangga hendaknya tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Ada kemandirian. Justru bahkan di banyak kasus ketika orang sudah berumah tangga, justru nasida do nama narihon na tua-tua anak. Nah, jadi kebalikannya, kita tidak boleh bergantung lagi kepada orang tua. Meskipun beberapa kasus juga dikatakan masih perlu subsidi, masih perlu sokongan, kita mai namani bangi, nabu itongi. Tidak salah juga itu, tetapi dalam kemandirian ini hidup sehari-hari tidak lagi bergantung kepada orang tua, bahkan juga bukan hanya dalam hal ekonomi atau finansial, dalam hidup sehari-hari juga kita sudah harus mandiri. Ya. Zaman sekarang ini entah apapun itu disebut, apakah milenial, Gen Z ataupun bahkan alpha, disebut generasi yang suka instan. Instan artinya maunya semuanya cepat, sehingga menghilangkan nilai-nilai yang dulu menjadi kunci keberhasilan. Apa itu? Yaitu usaha, kerja keras, bahkan air mata. Sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi saya mau anak-anak saya sukses di masa depan, tapi saya tidak mau mengajari mereka setiap hari. Tidak mau menanamkan nilai-nilai yang baik kepada mereka, nilai-nilai yang mendukung kepada kesuksesan tersebut. Nah, berarti saya termasuk dalam generasi yang seperti ini. Nah, maka daripada itu, generasi instan hendaknya tidak juga mempengaruhi kepada keluarga Kristen, tetapi haruslah memandang kepada usaha, kerja keras, bahkan juga sampai kepada air mata. Itu adalah menunjukkan kemandirian keluarga Kristen. Ada juga disebut sebagai generasi stroberi, tidak teguh katanya, tidak teguh, gampang hancur, tidak tahan tekanan, generasi stroberi. Saya pikir ini juga perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau para peneliti mempublish hasil penelitiannya, kita mau belajar dari situ, ya. Amang hutahannya sama enang berusia otangnya. Kalau kita baca hasil-hasil penelitian orang, itu membantu kita sebenarnya. Kalau generasi sekarang diberikan stigma yang seperti ini, saya jangan sampai jatuh seperti ini. Jadi itu membantu kita. Jadi bukan mau justru menegaskan, oh saya seperti ini, saya generasi yang kurang kerja keras, akhirnya diiyakan. Tidak, ya. Kita harus melihatnya sebagai satu alarm, satu warning. Ya. Tidak boleh seperti itu, maka saya harus nilai-nilai mana. Itu kalau nilai-nilai kerja keras itu bisa kita dapat kita pelajari dari orang tua kita zaman dulu, ya, yang sangat menekankan nilai-nilai yang baik dalam hidup sehari-hari, sehingga kemandirian itu bisa didapat di tengah-tengah keluarga yang baru dibentuk.
Nah yang ketiga, dalam ketika laki-laki dan meninggalkan ayah dan ibunya itu adalah satu yang membahagiakan sebab dia sedang menyambut ketetapan Tuhan. Jadi pernikahan itu adalah ketetapan Tuhan, maka dia adalah tindakan kita dalam menyambut ketetapan Tuhan. Menyambut ketetapan Tuhan adalah sesuatu yang membahagiakan, ya. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi ciptaannya. Nah, jadi sekarang kalau saudara-saudara kita ini sekarang akan menerima pemberkatan hari ini, maka mereka sedang menyambut ketetapan Tuhan, ketetapan Allah, dan itu adalah hal yang membahagiakan bagi kita semua. Tetapi catatannya adalah begini, karena Allah lah yang menetapkan perkawinan itu, rumah tangga itu, maka ketika kita menyambut ketetapan itu, kita tetap di dalam aturan dan hukum Tuhan. Ya. Kita tetap dalam aturan dan hukum Tuhan yang bisa kita tahu, kita ketahui dan pahami dalam firman-Nya. Sehingga gereja itu, rumah tangga itu adalah gereja juga, ketika di tengah-tengah rumah tangga itu Allah hadir dan juga menaungi semua yang ada di dalam rumah tangga atau keluarga itu. Jadi ketika kita menyambut ketetapan Allah dalam pernikahan, kita menjadi sebuah gereja tempat Allah berdiam diri. Di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, kita menjadi gereja tempat Allah tinggal, dan jika Allah tinggal dalam rumah tangga kita, maka berkatnya akan melimpah. Ya. Jadi kita perhatikan juga bagaimana aturan Allah dalam hidup pernikahan itu. Sehingga 3 hal yang saya sampaikan tadi, yang pertama, kita menerima tugas untuk membawa damai sejahtera setiap rumah tangga, baik hari ini maupun mempersiapkan generasi nanti juga yang sama punya misi seperti kita untuk membawa damai sejahtera. Yang kedua ada kemandirian, maka setiap rumah tangga hendaknya mandiri, belajar banyak dari orang tua, belajar banyak dari bacaan-bacaannya supaya menjadi keluarga yang mandiri. Yang ketiga, menjadi tempat di mana Allah diam dan tinggal untuk memberkati setiap rumah tangga. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di surga atas firman-Mu Tuhan kepada kami pada hari ini, di hari yang berbahagia ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu datang bersama dengan keluarga besar mereka Tuhan untuk menerima pemberkatan. Mereka Tuhan ingin menjadi satu keluarga rumah tangga yang baru. Mereka telah menyambut ketetapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu tolonglah mereka untuk memulai rumah tangga mereka Tuhan mulai hari ini. Setelah nanti mereka menerima pemberkatan daripada-Mu Tuhan, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati juga Tuhan hidup mereka sehari-hari. Engkaulah ya Tuhan yang menolong mereka mencukupkan segalanya. Sebelum mereka datang Tuhan ke rumah-Mu ini, mereka juga punya banyak cita-cita dan juga impian di dalam rumah tangga yang mereka bentuk hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah selain daripada kehendak-Mu yang akan mereka hidupi dan jalani, biarlah juga Tuhan apapun impian mereka di tengah-tengah rumah tangga mereka, Engkau juga memperhatikannya Tuhan. Dalam hidup sehari-hari Engkau mencukupkannya Tuhan, dalam setiap perencanaan mereka Engkau juga menambahkan kebahagiaan dan juga sukacita Tuhan. Apapun yang mereka inginkan dan impikan Tuhan dalam rumah tangga mereka, kiranya Engkau Tuhan dapat bermurah hati untuk memberikannya. Tuhan berkati juga keluarga mereka Tuhan, orang tua dan keluarga besar. Biarlah Tuhan setiap orang selalu mendukung keluarga yang baru ini Tuhan, dalam doa-doa dan juga pertolongan setiap hari. Supaya Tuhan kasih-Mu yang dari surga mengikat mereka semua menjadi satu keluarga besar yang memberi sokongan dan juga pertolongan kepada keluarga baru ini menjadi keluarga yang mandiri dan juga dapat diandalkan. Terima kasih Bapa, terutama doa-doa dari orang tua mereka Tuhan, kiranya senantiasa menyertai perjalanan rumah tangga mereka ke depan ini. Bapa berkati juga Tuhan setiap orang, agar setiap orang Tuhan memandang rumah tangganya dan pernikahannya Tuhan menjadi satu pemberian yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami semua menghargai rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, menghormati perkawinan kami Tuhan, menjadi kudus dan suci di hadapan-Mu.
Dan biarlah Tuhan di setiap rumah tangga membawa misi yang daripadamu Tuhan untuk merawat kehidupan ini, membawa damai sejahtera bagi sesama Tuhan, dan juga melakukan kehendak-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, hari ini keluarga besar Tuhan, kedua belah pihak akan melakukan Tuhan acara di Sopo Godang sesuai dengan adat Batak kami Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menyertai mereka Tuhan, siapapun yang akan hadir di sana dalam perjalanannya Tuhan, berilah keselamatan supaya dapat Tuhan dengan penuh damai sejahtera bersama-sama dengan keluarga besar yang berbahagia ini Tuhan untuk bersuka cita bersama. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kedua saudara kami ini ke hadapan-Mu. Jika nanti Engkau memberkatinya Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau juga senantiasa menyertai mereka hari ini hingga sepanjang hidup mereka. Banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan, ampunilah kiranya kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan Koros Sektor Arengka Indah. Cek. Bapa yang di surga, mereka berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia.
Kita bernyanyi nomor 446 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih, hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Patar Alexander Hutahayan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Nadia Intan Lestari Borusiotang menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Nadia Intan Lestari Borusiotang yang telah dipilih saudara Patar Alexander Hutahayan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Patar Alexander Hutahayan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan bersama-sama dengan dia dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia
Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya meminta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Berhadapan. Saya adalah hamba Tuhan yang membawa firman-Nya kepada saudara-saudara. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, tunggu ya. Tunggu. Jemaat Tuhan, dengan demikian kita sampaikan kepada mereka akte pemberkatan nikah Patar Alexander Hutahayan dengan Nadia Intan Lestari Sihotang telah menerima pemberkatan nikah di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, hari Jumat 28 Agustus 2026. Firman Tuhan menjadi pengingat bagi mereka, diambil dari Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Ya, kalian maju. Majelis Sidwo Sektor untuk menyerahkan Bible Alkitab. Oke. Benar tata nama. Silakan kembali. Kita persiapkan nyanyian kita dan persembahan kita, persembahan satu, gereja dan pembangunan. Kita bernyanyi dari Kedung Jemaat nomor 400 ayat 1. Di dalam mulia
kita saling ambil berdiri. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, pertama foto bersama pengantin dengan pendeta, silakan. Diatur sedemikian rupa dengan bagus. Ya, laki-laki sebelah kanan, pengantin laki-laki sebelah kanan, tukaran. Gitu. Udah? Diatur sedemikian rupa, jangan miring, lihat ke salib itu, luruskan biar mantap. Ya, sambil berfoto dipersiapkan mengucapkan sepatah dua kata mewakili Asuhuton Paranak, dan disambung nanti juga mewakili Suhut Parburu. Kami berikan waktu dan tempat, maju ke depan. Silakan Abang, dari sini aja. Romamu tujuh dulu, sana Mas. Shalom, hormati hita saluhuna, na hormati kami amang pendeta, suang-suang ni parhalado ni huriah kape jalan tua, di siala nama masuk-masuk yang lakon nami, terlum suang-songoni nang korsian sektor di nalaho mengisi acara di Tikyon, mulai ati manang dihamuna. Saya ngia matetong tutu di basat amat tanah mertua di bata gabe rumah tanah gana dengan nyakan ni huriana. Sang soning dia hamuna hula-hula nami tulang nami terlumobi hula-hula nami si hotang si raja uluan. Dung sipul pamasu-masun sian gereja rabudur mahita tu ingan nong perade nami sopo godang HKBP Pekanbaru. Di si mahita marna tapak laho mangan idan nalas dohot minum air situtio uhut pasah dok majalo adat nagok khobar